Sahabat Suara Tapian, saya beruntung berjumpa dengan seorang pendengung budaya Batak. Dia wong Jawa. Pak Sukirman, horas Amang. Horas, ojo, terima kasih Bang. Kita sudah jumpa di Bonamaso gitu. Di Bali Giron. Senang Amang, senang berjumpa dengan Amang Sukirman. Amang, kira-kira apa harapan Kongres Kebudayaan Batak pertama ini? Ya, pertama karena kongres ini pertama, mendengar namanya itu pun sudah senang ya. Senang karena kongres itu kan sifatnya sesuatu yang besar ya. Kongres ini harus bisa padu muhon mudar Ya. Batak, padu muhon tondi Batak, padu muhon roha Batak. Ini tiga hal yang menurut saya akan menjadi energi sosial, model sosial orang Batak sedunia. Saya lihat memang dalam waktu yang singkat ini semua orang sangat antusias mau menyampaikan semua keluh kesah dan kegalauan pikirannya, kegundahan pikirannya. Holsoni rohana di habatahonon. Hobar musa itu globalisasi, tu sudah ke revolusi industri informasi. Jadi kongreson ma molo hilala pasiem ma momentum sonari asal ma torup jala tikus perjalanan dan tidak dicemari oleh bias politik. Ale buti Amang, Kongres Kebudayaan Parjolo kan lebih menonjolkan bahasa. Halo. HP molo tadok budaya, dia kan bukan hanya bahasa. Halo. Pas. Udang nasi ragamna. Halo. Bagaimana semua secara holistik, secara menyeluruh, kita juga bicarakan yang lain begitu. Mersirepa, mersiadapari, Ya. mersiurupan. Memang kebudayaan, bahasa, tradisi lisan, situs, adat istiadat, kesenian dan lain-lain. Ada 10 paling tidak dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017. Tapi saya rasa bahasalah yang pertama akan menjadi pemantik ya budaya. Karena dengan bahasanya lah kita akan tahu tutur kata, dengan apalagi orang Batak. Dengan bahasanya lah dia tahu martutur, dengan bahasa itulah dia tahu di dia doi naik parhudulna kan. Ya. Nah, jadi menurut saya sudah tepat ini yang dibikin FIB ya, ilmu budaya dasar, Fakultas Ilmu Budaya menggali, karena memang di samping dari segi tata bahasa, dari segi kosakata, dari segi linguistiknya lah, banyak memang pencemaran yang terjadi di dalam bahasa Batak. Pencemaran, bahkan juga terjadi erosi, ya, pengurangan, mungkin banyak juga penambahan. Tapi ini kalau tidak di kongres ini dibikin, di mana lagi? Molo menurut Amang Sukirman manusia luar biasa buti. Amang kadang tercerabut siap budaya Jawa, justru mendalami budaya Jawa. Alai menarik kan Amang adong Laikir Mani. Ya. YouTube-nya itu. Bincang Laikir Mani ya. Kan olan konten-konten budaya Batak do dibahas sama. Bahasa. Karena belum habis. Ya, Gitu ya. terlalu banyak. Misalnya kemarin itu ada kata yang kita dalam bahasa Batak yang artinya nggak jelas. Tapi kalau itu diucapkan di dalam satu forum itu bisa merusak. Itulah yang dibilang ulu-bulu. Nah, kalau udah pidato orang sampai 1 jam terus ada nanti di belakang tuh ulu-bulu katanya gitu. Jadi saya ingat ungkapan sahabat Paltak Tambunan. Ya. Jadi itu saya pun mikir itu. Nah, jadi oleh sebab itu ini ulu-bulu. Nah, muncul lagi masalah yang baru. Misalnya turi-turian belum lagi habis, muncul lagi. Jadi saya lihat begitu luas ini cakrawala bahasa Batak. Jadi saya suatu hari akan ke Melayu, suatu hari saya akan ke Jawa gitu. Tetapi saya melihat untuk sementara ini karena ya lingkungan saya di Sumatera Utara ya, saya rasa dan dukungan, artinya dukungan masyarakat bukan hanya orang Batak, tetapi juga yang non Batak. Dia mengatakan, Pak,
saya mendapat sesuatu dari situ. Saya mendapat sesuatu. Misalnya soal apa? Pupuk organik. Olo. Ya, disebut dalam bahasa Batak kan napu. Olo. Ada yang bilang raja Batak itu molo ture do raja, molo tikos do raja ibana tano na tungil pe na ibulus na gaminapu. Ya, luar biasa ini kan. Tano na tungil pe na ibulus raja on. Kalau di Bulus Raja. Bulus raja gaminapu. Hebat ya. Ini dalam kali nih, Bah. Suku berikutnya tuh Amang sama Sukirman. Ada esensi budaya menurut Amang. Ala melohita menyentuh dari sisi budaya, merogoh hati lewat budaya, ini lebih safe gitu. Ya, ya. Dibanding kita melalui agama begitu. Ya, ya. Dia akan bergesekan, ada dogma di situ. Ya, ada dogma. Ada doktrin di situ Ya, begitu. ya. Ya. Ada pendapat itu. Bamulau selilingi hudok pedok. Ada nabi padupuhon. Ya, apa yang bisa menyatukan jarum jahit? Apa yang bisa memisahkan gunting? Gunting itu jalannya lurus, tapi sirang. Kain jadi belah. Jarum jalannya berkelok-kelok. Menusuk, sakit, tapi mempersatukan. Budaya adalah jarum. Padomuhon. Jadi mulut politik do hita. Mungkin politik mulai politikku lain. Jadi dak hona, dak makata hita. Dan merasa punya tanggung jawab sama. Masih libasa do hita. Jadi dang na artinya dang anti politik udah. Nah, karena itu keniscayaan do. Alai tumaku do bicara budaya bah. Ayah 15 tahun aku di birokrasi dan menjadi makhluk politik. Saya holso do aku mangida. Seolah-olah tidak ada artinya aku hidup ini. Kalau terakhir Mas suku-suku nama Sukirman, Pak Sukirman, ini sebagai orang tua lah ya, ingin budaya Batak secara keseluruhan, bukan hanya Batak sebenarnya, secara keseluruhan Indonesia ini kita menghargai budaya kita. Kita tentu sepakat bahwa budaya ini kan dinamis, yang kurang itu harus diperbaiki begitu. Ya, kalau saya tetap pada 3 unsur, najulu, sonari, haduan. Isi najulu imakana tua-tua songnau. Artinya aku pikir masih aja rotu akan poso. Perkembangan zamanon. Wah, nama lawan lagi. Ya. Jadi dang bui sebagai tua-tua isi pehamu apa cinta tu habatahon atau budaya lah. Ya. Kita harus tutburi handayani lah ya. Ale sonari ini kenyataan. Ya. Demokrasi, politik dan lain-lain, apalagi setelah reformasi ini. Kok kesan saya yang namanya modal sosial itu, yang namanya haporseon, yang namanya kepercayaan, yang namanya trust menurun. Orang Batak pun banyak kelembagaannya, tapi trustnya satu sama lain kurang. Bahkan Tarombo Batak pun seperti yang diulas oleh Tapian, ya, suara Tapian beberapa waktu ini. Sama Pak Abdon, ya. Saya pikirkan itu. Nah, itu aja. Sonari Pepuang banyak konflik yang ditimbulkan oleh hanya karena siapa, Sinaga atau Situmorang. Nomor 1 Sinaga atau Situmorang. Ini tak selesai-selesai. Manik atau Malau. Ini kan, ya, artinya ini budaya kan. Ini jadi artinya Najulu harus introspeksi juga. Yang sekarang menghadapi situasi itu haduan. Yang ke depan. Ya. Gabe suku-suku saya terakhir Amang. Pemerintahan pusat di Jakarta mengharapkan bahwa Danau Toba ini menjadi salah satu tujuan wisata Indonesia. Ya. Tetapi faktanya 5 tempat wisata Indonesia itu salah satu destinasi wisata super prioritas. Iya, tapi Danau Toba yang sedikit dikunjungi. Paling rendah ya. Paling rendah dikunjungi. Pertanyaannya kemudian Amang, dari sisi keramat tamahan menyambut wisatawan, apa kira-kira tawaran Pak Sukirman agar kita juga menyadari ya kita harus ramah pada wisatawan, harus menempatkan mereka seperti raja begitu. Iya, faktor hospitality, keramat tamahan memang satu faktor yang diajarkan di dalam teknik marketing pariwisata. Tetapi orang Batak menurut saya biarlah dia keras. Biarlah dia keras, karena itu pun daya tarik wisata juga. Asal
standarisasinya ada, Ya. standarisasi kebersihannya, makanannya, standarisasi hotelnya, semuanya ada. Kalau orang Batak keras, jangan jadi orang Jawa ya. jangan. Aku pikir batu rumah Batak mie. Ale orang Batak keras, biarlah keras. Oke. Jadi memang harus dipahami, tapi harus adalah sosialisasi keluar. Kalau kau datang ke Batak sana, tengok rumah Batak itu kan keras. Tapi kalau kau masuk menunduk kepalamu, masuk kau nanti ke dalam, nggak ada lagi sekat-sekat, nampak semua, nggak ada bilut-bilutnya. Nah, diajarkan itu. Kalau tidak nanti orang Jawa kaget-kaget dia dengarkan lagi. Masa ditanya di mana WC katanya, marah dia. Kau pikir aku penjaga WC? Oke. Melihatnya Oke, melihatnya Suara Tapian, saya doakan mudah-mudahan subscribe-nya banyak terus ya, like, share ya. Salah satu referensi saya untuk belajar tentang Habatahun ini dari Mang Hujud Marluga ya. Melihat Horas. Horas sama melihat